Dalam Islam, wasilah merupakan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, cara yang ditempuh seseorang untuk sampai kepadanya. Namun bentuk wasilah itu diperdebatkan kebenarannya oleh para ulama. Sunan tak hendak berdebat masalah teologi, tapi dia memberikan contoh wasilah ala Jawa yang jika dipelajari ternyata menyentuh hakikat keislaman. Sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap para nabi, sahabat, dan keluarga Rasul. Sunnah Rasul pun tidak sesempit sebagaimana yang kita kenal selama ini. Bahkan diwujudkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Misalnya, penggunaan baju takwa. Diri manusia juga dikupas dengan sisi pandang yang berbeda. Mungkin Anda pernah mendengar sedulur papat kalima pancer. Saudara empat yang pusatnya adalah diri manusia. Itulah ajaran marifat Islam. Di situ keimanan dalam Islam bukan semata-mata dipandang sebagai kepercayaan, tapi oleh Sunan diamalkan untuk membangkitkan sang pribadi agar dapat kembali dengan sempurna kehadiratnya. Syariat, tarekat, dan hakikat dirajut menjadi satu. Dirajut menjadi makrifat dalam bentuk mistik Jawa, sehingga agama tidak sekadar menjadi formalitas kehidupan, tapi menjadi bagian kehidupan itu sendiri. Mistik dan makrifat yang umumnya dipandang sebagai klinik, yaitu penyelewengan, oleh Sunan diolah menjadi ajaran yang bermakna bagi kehidupan. Selamatan pun tak ketinggalan. Jika selama ini selamatan hanyalah tradisi yang tidak diketahui maksudnya, maka dalam buku ini makna dari selamatan sehari hingga 1000 hari itu disajikan dengan bahasa yang sederhana. Karena hakikat kebenaran itu satu, maka dengan satu ikatan yang benar, yang juga disebut tauhid, itulah seseorang menghadap kehadirat Tuhannya. Yang terakhir mengenai reinkarnasi atau dilahirkan kembali. Banyak yang salah paham tentang ajaran ini. Dikiranya ajaran menitis atau dilahirkan kembali itu pengaruh dari ajaran Hindu atau Buddha. Itulah hikmah Islam yang diambil oleh Sunan. Hikmah yang ditemukan di Jawa. Sebagaimana pesan Rasul, hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang, maka ambillah dimanapun hikmah itu ditemukan. Memang benar, ajaran reinkarnasi itu ada di Hindu dan Buddha. Tapi sebelum kedua agama itu masuk Jawa, hikmah tentang reinkarnasi itu sudah ada di ajaran Jawa. Oleh Sunan Kalijaga, ajaran reinkarnasi ini dipadukan dengan konsep kebangkitan dari Islam. Ajaran Ma'rifat, pengertian dan sejarah suluk linglung Sunan Kalijaga. Secara etimologi suluk berarti mistis atau jalan menuju kesempurnaan batin. Di samping pengertian tersebut dalam perspektif lain, suluk diartikan sebagai khalwat, pengasingan diri, dan ilmu-ilmu tentang tasawuf atau mistis. Dalam sastra Jawa, suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam seni pendalangan, suluk dapat diartikan nyanyian dalang untuk menimbulkan suasana tertentu. Dalam komunitas tarekat suluk, diartikan sebagai perjalanan untuk membawa seseorang agar dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan tarekat dinamakan salik. Dalam tarekat, pengertian suluk cenderung bersifat mistis dan aplikasi ritual tasawuf untuk mencapai kehidupan rohani. Linglung merupakan struktur bahasa Jawa yang artinya bingung. Bingung di sini diartikan ketidakpastian, atau dapat diartikan sebagai kumpulan dari cerita, aplikasi ritual tasawuf Sunan Kalijaga ketika ia mengalami kebingungan dalam mencapai hakikat kehidupan. Suluk dalam Jawa adalah ajaran filsafat untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan. Suluk merupakan salah satu bentuk ajaran yang termanifestasi dalam sebuah kitab atau karya. Suluk linglung Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari sekian ajaran filsafat yang digubah oleh Imam Anom. Suluk linglung merupakan salah satu karya sastra Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih jarang ditemukan di literatur Jawa. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab kuno warisan dari Sepuh Kadilangu Demak, R.N.G. Noto Subroto, kepada Ibu R.A.Y. Supratini Mursidi. Yang keduanya adalah anak cucu Sunan Kalijaga yang ke-13 dan 14. Kitab kuno ini diberi nama Suluk Linglung, memuat tentang pengobatan dengan menggunakan berbagai ramuan tradisional, azimah yang berbentuk raja huruf Arab dan memakai isim, berbagai macam doa. Di samping itu suluk merupakan goresan dalam bentuk bibliografi dari proses kehidupan batin seseorang atau tokoh.
Buku kuno ini menggunakan simbol-simbol prasasti penulisan Nrasa Sirna Sarira Aje yang bermakna 1806 Caka bertepatan dengan tahun 1884 Masehi. Buku kuno ini ditulis di atas kertas yang dibuat dari serat kulit hewan yang merupakan transliterasi dari kitab Duriyat yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Sunan Kalijaga. Kondisi teks dan kandungan ajaran suluk linglung Sunan Kalijaga tentang ma'rifat. Dalam kehidupan tasawuf, seorang yang ingin menyempurnakan dirinya harus melalui beberapa tahapan-tahapan dalam perjalanan spiritualnya, di mana tahap paling dasar adalah syariat, yaitu tahap pelatihan badan agar dicapai kedisiplinan dan kesegaran jasmani. Dalam syariat, hubungan antar manusia dijalin menjadi umat. Syariat dimaksudkan untuk membawa seseorang ke dalam sebuah bangunan kolektif yang disebut umat, bangunan persaudaraan berdasarkan kepercayaan atau agama yang sama. Begitu juga yang diajarkan dan dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga di dalam kitab Suluk Linglung. Ia sangat menekankan pentingnya menjalankan syariat Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan menjalankan ibadah haji. Agar dapat menjalankan ajaran Islam yang sempurna dan sungguh-sungguh, kafah, baginya harus melalui berbagai tirakat dan perenungan diri yang sungguh-sungguh pula. Dengan begitu, manusia akan dapat mengerti makna hidup sejati dan mencapai makrifat yang diajarkan Sunan Kalijaga dalam suluk tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Brahmara ngisap sari, pupuh dandang gula. Brahmara ngisap madu. Dalam teks aslinya, pawartane pedita linuwih, ingkang sampun saged sami pejah sajroning uripe, sanget kepenginipun, pawartane kang sampun urip, marmang nglampahi kesah, tan uningeng luput, anderpati tan katedah, warta ingkang kagem para nabi wali, mila wangsul kewala. Artinya, menceritakan tentang seorang alim ulama yang cerdik dan pandai, yang sudah bisa merasakan mati. Mati dalam hidup yang mempunyai keinginan besar untuk memperoleh petunjuk dari seorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan dan perjalanan untuk tidak memperdulikan dampak yang terjadi. Beliau bernafsu untuk mendapatkan petunjuk yang dipegang oleh para nabi dan wali. Itulah tujuan yang diharapkan semata-mata. Pada bagian ini mengupas tentang Sunan Kalijaga berhasrat besar untuk mencari ilmu yang menjadi pegangan para nabi dan wali. Dengan kondisi bimbang dan tidak menentu, Sunan Kalijaga selalu berusaha untuk mengabdi dan mencari petunjuk. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dengan mengendalikan segala hawa nafsunya yang selanjutnya berserah diri kepada Allah, yang diibaratkan sebagai kumbang ingin menghisap madu atau sari kembang. Dalam hal ini, Sunan Kalijaga berusaha untuk mengendalikan segala hawa nafsunya, rendah hati dalam bersikap, prihatin, tidak bermewah-mewah, memikirkan kehidupan dunia, membunuh segala nafsu jiwa raga dan berserah diri pada Allah. Maksud mengalirnya madu adalah orang yang diberi kemuliaan oleh suksma. Dia tetap kokoh dalam budi. Arti menjalankan tapa adalah menyakiti badan dari waktu muda sampai tua, masuk hutan yang sunyi, masuk gua bersemadi di tempat yang sepi, membunuh jiwa raga. Dengan begitu, bila mendapat hidayah ilahi, maka pengetahuan tentang Allah akan sampai kepadanya. Begitulah yang dilakukan Sunan Kalijaga. Manfaat orang yang suka prihatin, seluruh cita-citanya akan dikabulkan Allah. Apabila belajar ilmu, akan mudah paham. Apabila mencari rizki, akan mudah didapatkan. Dan apabila melakukan sesuatu pekerjaan, akan cepat selesai. Demikian tapanya para ulama dan wali Allah yang telah sempurna tekadnya. Bila orang ingin seperti itu, hendaklah jiwa raga disiksa. Raga selalu disakiti, lupakan tidur. Bila ingin tahu tentang asal mulanya, jasadnya disiksa dengan maksud agar menyatu pada suksma.
Dalam teksnya dijelaskan, berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti mampu mengatasi atau mengobati nafsunya. Jangan sampai terlanjur nafsunya, puas makan dan tidur, sebab hatinya kalah perang dengan nafsunya. Kedua, kasmaran beranta pupuh asmaradana, rindu kasih sayang pupuh asmaradana. Pada bagian ini, mengupas tentang Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, serta wejangan-wejangan atau petunjuk-petunjuk yang diterimanya. Untuk memperkuat ketajaman batin, maka Sunan Kalijaga mengajarkan berbagai jenis tapa agar diikuti para murid-muridnya. Sunan Kalijaga sendiri pernah menjadi petapa ketika berguru kepada Sunan Bonang. Pertama, ia bertapa menunggui tongkat Sunan Bonang, dan kedua bertapa ngidang menyamar menjadi kijang, makan dedaunan dan tinggal di hutan belantara. Dalam teksnya dijelaskan, pada bait ketiga, wonten setengah wanadri, genya ingkang gurda-gurda, pansawarsa ing lamine, anulia kinene ngaluat, pinenden majeng wana, setahun nulia dinuduk, dateng jeng suhanan benang. Artinya, berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurda yang banyak sekali, dengan tenggang waktu setahun lamanya. Kemudian disuruh ngaluat, ditanam di tengah hutan. Setahun kemudian dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Dan pada bait ke-17, pan angidang lampah neki, awur lan kidang manjanan, atenapi yen asare, pan aturu tumut lirka dia sutaning kidang. Artinya, untuk menjalankan laku kijang, berbaur dengan kijang menjanan. Bila mana ingin tidur, ia mengikuti cara tidur terbalik seperti tidurnya kijang. Kalau pergi mencari makan, seperti caranya anak kijang. Tapa-tapa yang dianjurkan Sunan Kalijaga diantaranya, badan, tapanya berlaku sopan santun, zakatnya gemar berbuat kebajikan. Hati atau budi, tapanya rela dan sabar, zakatnya bersih dari prasangka buruk. Nafsu, tapanya berhati ikhlas, zakatnya tabah menjalani cobaan dalam sengsara dan mudah mengampuni kesalahan orang. Nyawa atau ruh, tapanya berlaku jujur, zakatnya tidak mengganggu orang lain dan tidak mencela. Rahsa, tapanya berlaku utama, zakatnya duka diam dan menyesali kesalahan atau bertaubat. Cahaya atau nur, tapanya berlaku suci dan zakatnya berhati ikhlas. Atma atau hayu, tapanya berlaku awas dan zakatnya selalu ingat. Di samping itu diajarkan pula tapa dan perbuatan yang berhubungan dengan 7 anggota badan. Mata, tapanya mengurangi tidur, zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain. Telinga, tapanya mencegah hawa nafsu, zakatnya tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk. Hidung, tapanya mengurangi minum, zakatnya tidak suka mencela keburukan orang lain. Lisan, tapanya mengurangi makan, zakatnya dengan menghindari perkataan-perkataan buruk. Aurat, tapanya menahan syahwat, dan zakatnya menghindari perbuatan zina. Tangan, tapanya mencegah perbuatan mencuri, zakatnya tidak suka memukul orang lain. Kaki, tapanya tidak untuk berjalan berbuat kejahatan, dan zakatnya menyukai berjalan untuk istirahat dan introspeksi. Ketiga, upuh durna, yang berisikan tentang Sunan Kalijaga yang diperintahkan ibadah haji ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Khidir di tengah samudera. Dalam teks tersebut disebutkan, sang pendeta wus lajeng hing lampah hiro, mring benang depok sepi, nyata kawuwusa, lampahe Syekh Malaya, kang arso amunggah kaji, dateng hing Mekah, lampahe murang margi. Artinya, Sunan Bonang sudah lebih dulu melangkahkan kaki menuju desa Benang yang sepi. Dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Malaya yang berkehendak naik haji menuju Mekah. Dia menempuh jalan pintas. Setelah melalui proses tafakur, Sunan Bonang kemudian menyuruh Sunan Kalijaga untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji yang kemudian diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir dan berguru kepadanya.
Sunan Kalijaga bertemu Nabi Khidir di tengah samudra, yang kemudian Nabi Khidir memberikan wejangan kepada Sunan Kalijaga tentang hidayatullah atau petunjuk Allah. Hidayatullah dapat diartikan sebagai petunjuk Allah. Petunjuk merupakan sebuah anugerah yang tidak diterima oleh setiap orang. Sebagaimana dalam teks tersebut dijelaskan, nyuwun wikan kang sifat hidayatullah, munggah kajio miring Mekah marga suci. Artinya, bahwa untuk mencapai petunjuk dari Allah, manusia harus dalam kondisi suci, suci secara zahiriyah dan batiniah, dan dilakukan hati tulus dan ikhlas. Sebagaimana Sunan Bonang menyarankan kepada Sunan Kalijaga untuk mencari kepandaian dan hidayatullah di Mekah. Mekah merupakan kota suci, kota sebagai kiblat bagi seluruh umat Islam yang mampu naik haji, sehingga dalam Islam pun diwajibkan bagi umat Islam yang mampu naik haji sebagai perwujudan pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Keempat, Sang Nabi Khidir, Upuh Dandang Gula, mengupas tentang dialog antara Syekh Malaya dengan Nabi Khidir yang berisikan wejangan tentang hidayatullah dan kematian dengan berbagai aspeknya. Dalam teks aslinya, Nadian wus haji iku yen tan weruh para ningkaji, margone tan kanggo lungo, mring Ka'bah yen arso weruh ing Ka'bah jati, jati iman, hidayat. Artinya, oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, kamu akan rugi besar. Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu sebenarnya Ka'batullah atau Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayat yang harus kamu yakinkan dalam hati. Kalau seseorang akan melakukan ibadah haji, maka harus diketahui tujuan yang sebenarnya. Kalau tidak, apa yang dilakukan itu sia-sia belaka. Itulah yang dinamakan iman hidayat. Dan sebelum seseorang melakukan sesuatu, hendaklah diteliti agar tidak tertipu oleh nafsu, supaya tetap dalam jati diri yang asli atau pancamaya. Penghalang tingkah laku kebaikan ada 3 golongan, dan siapa berhasil menjauhi penghalang tersebut akan berhasil menyatukan diri dengan yang gaib. Yang dimaksud dengan penghalang tersebut adalah marah, sakit hati, angkara murka, sombong, dan semacam itu. Dalam teksnya dijelaskan, pan isine jagat ama peki, iaitu kang telung prakoro, pamurunge laku kabeh, kang biso pisah iku, yekti biso amoring gaib, aritu munsuwe tapo, ati kang tetelu, ireng abang kuning samyo, angadangi cipto, karso kang lestari, pamore sulama mulyo. Artinya, sebab isinya dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan yang gaib. Itu yang menghalangi meningkatkan citra diri, hati yang 3 macam. Hitam, merah, kuning, semua itu menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya akan menyatunya dengan Tuhan yang membuat nyawa lagi mulia. Godaan yang berat digambarkan 4 penari pada keempat sudut itu, yaitu nafsu-nafsu yang timbul dari badan kita sendiri. Pertama, amarah, yaitu nafsu yang menimbulkan rasa ingin marah, ingin menguasai, ingin menaklukkan, serakah dan kejam. Segala tindakannya selalu merugikan orang lain. Dalam ilmu Jawa, nafsu amarah biasa digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna merah. Kedua, aluamah, nafsu yang menimbulkan keinginan untuk makan dan minum secara berlebihan. Orang yang menuruti nafsu aluamah gemar makan yang enak-enak, rakus, tak pernah merasa puas dan malas bekerja. Nafsu aluamah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna hitam. Ketiga, sufiyah, nafsu yang menimbulkan sifat dengki dan iri hati. Orang dengan nafsu ini selalu bergerutu dan iri hati kepada temannya yang kaya dan pandai, tetapi ia sendiri tidak mau berusaha. Sifat sufiah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna kuning. Keempat, mutmainah, nafsu yang pada dasarnya baik, suka memberi, penyayang. Orang yang menuruti hawa nafsu mutmainah sangat menyayangi orang lain tanpa perhitungan.
Hal ini dapat menjadikan dirinya celaka dan orang yang diberi juga ikut celaka. Sifat mutmainah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna putih. Si penari, budi manusia, haruslah dapat mengekang dan menguasai 4 nafsu itu, dan disalurkan ke arah hal-hal yang baik, agar dapat memiliki, mencapai waranggana, cita-cita yang mulia yang dikejarnya.